pandangan Prof. Yusri ini bisa menjadi normalisasi represi. Pasal 160 KUHP ini dia itu bersifat delik material. Jadi kalau masih ada yang bilang pasal 160 KUHP itu delik formil tanpa kemudian memandang bahwa pasal itu terbukti tanpa ada akibat, itu keliru. Apakah membuat ajakan demonstrasi adalah perbuatan yang melawan hukum? Apakah membuka posko aduan itu adalah perbuatan yang melawan hukum? Apakah berkolaborasi membuat postingan itu adalah melawan hukum? Ini adalah kriminalisasi. Selamat datang di Bengkel PDO. Kali ini kita kedatangan customer bengkel. Datang jauh-jauh dari Jakarta Selatan, Jakarta Timur ya? Jakarta Selatan, dari kantor LBH Masyarakat. Sekaligus tim advokasi untuk demokrasi. Jadi kedatangan Bang Ma'ruf Bajamal ya sebagai pengacara publik ya. Berurusan sama publik terus berarti ini ya? Ya kurang lebih. Hampir tiap hari? Iya. Hampir tiap hari berurusan sama publik. Ke Polda nih minggu-minggu ini udah berapa kali? Beberapa waktu ini memang intensitasnya agak tinggi gitu. Bisa jadi hampir seminggu itu hampir tiap hari ke Polda. Belakangan ini hampir tiap hari ke Polda ya. Jadi teman-teman, customer bengkel PDO kali ini ada sesuatu yang menarik karena mungkin Bang Ma'ruf udah banyak jelasin tentang kronologi, tentang apa namanya aspek-aspek hukum ya yang berkaitan dengan kasusnya Del Pedro dan kawan-kawan. Tapi di bengkel PDO kali ini akan kita minta jelasin lebih detail. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi? Nah, yang pertama Bang Ma'ruf. Jadi kita ini customer bengkel PDO penasaran Bang Ma'ruf. Sebenarnya apa namanya kasusnya Del Pedro dan kawan-kawan. Di sini ada 4 aktivis ya yang ditangani atau di apa namanya diadvokasi dan didampingi oleh Taut itu ada 4 ya. Ada total ada 4 ya. Ada Del Pedro, dan Sadan Hussein, Karik Anhar dan Muzafar Hamil. Oke. Itu sebenarnya kita semua kenal dan sering juga sih. Ya kita spill dikit, mereka ini sebenarnya juga banyak bantu advokasi di lapangan ya, advokasi masyarakat segala macam. Bang Ma'ruf lebih paham lah soal itu ya. Nah, Bang Ma'ruf, sebenarnya di kasusnya Del Pedro ini dan kawan-kawan itu sebenarnya yang paling ngeganjel nih dalam arti ini, paling ngeganjel tuh apa? Ya begini, mungkin pertama-tama dan selalu saya sampaikan dalam berbagai kesempatan ya, kami memahami dan menghormati negara hukum Indonesia ini. Penegakan hukum itu kami hormati jika dia ditegakkan sesuai dengan prinsip due process of law, dan tentunya jika tidak sejalan dengan prosedur maupun due process of law, hal ini kan tidak sejalan dengan konsep negara hukum seperti Indonesia ini. Nah, atas dasar itu kami mencermati bahwa sejak awal sebenarnya ada kejanggalan dalam perkara, khususnya sejak awal ya, sejak kasus penangkapan. Pada saat penangkapan, kalau kita reverse kembali ya, kurang lebih Del Pedro itu ditangkap itu tanggal 1 September sekitar pukul 10 malam. Lalu kemudian dia ditangkap langsung dibawa ke Polda. Padahal Del Pedro ini dia sebelumnya itu tidak pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara apapun nih. Dalam konstruksi kasus misalkan terkait dengan aksi demonstrasi 25 Agustus 2025 dan beberapa waktu kebelakangan ini. Nah, sayangnya meskipun dia tidak pernah diperiksa, dia langsung dibawa ke Polda. Padahal dia itu tidak, menurut hemat kami, dia tidak sedang tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Oke. Memang seseorang tuh boleh dia langsung ditangkap, dibawa, tetapkan tersangka, tapi itu punya standar yang tinggi. Seperti misalkan tertangkap tangan atau sesaat setelah melakukan tindak pidana. Nah, semua ini sudah ada sebenarnya ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itu yang disampaikan Taut pertama kali waktu konfes itu ya? Iya, betul. Itu disampaikan ya, detail waktu itu ya. Betul. Dan kemudian ya kita kalau ngerunut nih, habis Pedro dan kawan-kawan ditangkap, dibawa ke Polda segala macam. Terus kemudian ini kan jadi perhatian publik ya. Orang banyak yang penasaran, kenapa sih, apa kesalahan Pedro kayak gitu-gitu kan. Dan kemudian itu berikutnya kan penyidik nyari bukti segala macam ya. Terus kemudian ada penyitaan buku kemarin itu. Nah, itu kalau buat Bang Ma'ruf nih,
penyitaan buku ini kalau misalnya dari korelasinya tadi itu nyambung nggak sama perkara Pedro? Ya, sebenarnya gini juga. Ini ini kan kasus juga menjadi sorotan publik luas ya, termasuk pejabat negara. Termasuk di situ ada Menko Profesor Yusril Iza Mahendra, yang mana kita Yang dia bilang ini ya, harus gentleman gitu ya. ya betul betul Yang nggak gentleman siapa kira-kira? betul. Jangan-jangan tim advokasinya ya? Dianggap nggak Jadi gentleman. jadi gini, Kayak itu kan dia juga ngomong kan, tim pengacara ini harusnya membelanya, wah kayak gitu kan, jangan cengeng kayak gitu ya. begini, tanpa diminta kami sudah bersikap gentleman. Itu satu hal ya. Dari awal ya. Dari awal tanpa diminta kami sudah bersikap gentleman. Kenapa seperti itu? Kita kooperatif. Walaupun kita keberatan dan protes terhadap proses penegakan hukum kepada Del Pedro, kami menghormati kewenangan yang dimiliki oleh penyidik untuk menangkap dan membawa seseorang untuk melakukan pemeriksaan. Jadi nggak ada yang kita halang-halangi. Itu satu poin ya, bahwa kita sedari awal tanpa diminta gentleman, kita sudah gentleman. Kemudian yang kedua, saya menghormati dengan setinggi-tingginya kepada Profesor Yusril Iza Mahendra sebagai seorang advokat senior. Karena saya juga advokat beliau, saya berterima kasih untuk diingatkan. Tapi kalau saya mau kritisi, karena di negara demokratis boleh dong. Boleh. Gitu. Kita kan bukan hidup di negara feodal ya, kemudian harus tunduk dan patuh kepada senioritas, apalagi sampai menjilat senior gitu kan. Ketika senior keliru ya memang sepatut dan selayaknya kita ingatkan kan. Harus Nah, sudah. dalam kapasitas itu saya sebenarnya mau mengkritik. Beliau ini posisinya saat ini dia sedang menjabat sebagai pejabat negara. Menko yang Polkam. jabatannya cukup strategis dalam bidang hukum. Iya. Nah, Menko Polkam lagi dia. Menko Menko Hukum IMIPAS. MIPAS ya. HAM ada juga di situ. Iya. Hukum HAM MIPAS. Nah, dalam kerangka itu menurut hemat saya tidak bijak Profesor Yusril menyuruh kami untuk gentleman. Karena Profesor Yusril harusnya merefleksikan sebagai pemerintah, ada tidak sih kekeliruan penegakan hukum? Iya. Pemerintah ini dia punya kewenangan loh untuk melakukan evaluasi terhadap aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, karena kepolisian itu kan di bawah pemerintah. Jadi dia secara administratif itu memang jadi kewenangan pemerintah untuk melakukan evaluasi. Beda dengan konteksnya misalkan Mahkamah Agung, dia independen dan merdeka. Pemerintah tidak boleh intervensi atau cawe-cawe sedikit pun. Tapi kalau dalam kerangka penegakan hukum di tingkat kepolisian maupun kejaksaan, ini kan semua di bawahnya dari pemerintah. Wah, ini kritiknya keras banget ini buat Yusril nih ya. Iya, harusnya merefleksi. Harusnya merefleksi ya. Merefleksi dan Gak langsung evaluasi. Iya. Karena secara administratif ya, penegak hukum aparat kepolisian itu di bawah dari tanggung jawab pemerintah. Yang menunjuk aja Kapolri itu kan ditunjuk presiden. Prof Yusril ini tugasnya dia sebagai pembantu presiden. Nah, yang kami sesalkan mengapa masyarakat sipil yang kemudian didorong untuk gentleman, kenapa tidak pemerintah yang kemudian berefleksi untuk mempertanyakan apakah pemerintah ini sudah gentleman atau tidak dalam penegakan hukum? Kalau dari pandangan Bang Maruf udah gentleman tuh? Menurut hemat saya belum. Kenapa? Belum. Karena saya kritisi tadi ya. Jadi kita kan didorong untuk ya udah upaya hukum lah gitu. Lawan dengan ya itu pasti kita lakukan tanpa diberitahu, kita sudah tahu. Tanpa diingatkan, kita sudah ingat gitu kan. Tapi kan ini semua ada prosedur dan prosesnya. Jadi maksud saya adalah Bang Tio, jangan sampai kita masuk jebakan prosedural. Iya. Kita cuma disuruh seperti kambing untuk mengajukan permohonan ke pengadilan tanpa kita dibungkam untuk bisa mengkritisi penegakan hukum. Nah, ini yang menurut saya harus hati-hati. Prof Yusril harus kemudian berefleksi kepada kewenangan yang dimilikinya untuk mengukur sepatunya. Yang gue inget itu kan Prof Yusril kalau nggak salah tuh ngomong ya jangan giring opini lah kayak gitu ya. Dia kayak sepertinya ingin ya selesaikan di jalur yang benar gitu ya. Tapi benar versi siapa gitu ya? Betul, kebenaran itu kan dia ada versinya kan, dan kebenaran ketika menyangkut dengan proses hukum memang hakim nanti yang kemudian akan memberikan putusan untuk menengahi, karena pihak-pihak tuh punya kebenaran versi itu masing. Bang Maruf sebagai lawyer kan pasti udah paham lah itu ya. Betul. Nah, yang mau saya sampaikan adalah pandangan Prof Yusril ini bisa menjadi normalisasi represi, Bang Tio. Oh iya, wah bahaya nih. Bahaya banget.
ketika seorang menteri dengan jabatan yang cukup strategis menyampaikan hal seperti itu. Iya. Sebagai senior advokat saya menghormati, tapi kan dia menggunakan baju bukan hanya sebagai advokat, saat ini dia sebagai pejabat negara. Nah, ini kritik keras saya justru kepada Profesor Yusril untuk dia merefleksikan diri dia. Daripada menyuruh kami untuk bersikap gentleman. Karena tanpa diminta kami sudah bersikap gentleman, tanpa diingatkan kami sudah ingat. Track record kami juga itu sudah jelas, kita punya pengalaman yang konkret nih, misalkan dalam pendampingan hukum melibatkan pejabat tinggi negara. Saya sebut saja kasusnya misalkan Fathia Maulidiyanti dan Haris Azhar. Iya. Nah, itu yang sebut rame itu ya? betul, itu kan kita dampingi dan kita melawan lewat jalur hukum. Iya. Dan kita menang dalam semua tingkatan peradilan yang ada di Republik ini. Sampai ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung, baik di tingkat pengadilan pertama maupun tingkat kasasi, di Mahkamah Konstitusi kita pun melakukan perlawanan konstitusional, kita jihad konstitusional, kita menangkan konstitusinya. Ini track recordnya nggak main-main. Betul, permohonan kita dikabulkan. Jadi maksud saya jadinya apa? Sikap untuk menyuruh kami gentleman ini salah alamat jadinya. Prof Yusril ini error in persona, Bang Tio. Salah untuk kemudian melihat siapa kuasa hukum yang sedang mendampingi oleh Del Pedro ini. Oke, sebenarnya tapi kalau dari teori kasus nih, Bang Bajamal nih, sepertinya publik belum begitu memahami secara utuh ya konteks konstruksi dari 4 aktivis atau tahanan-tahanan politik kita sebut ya kan. Itu kalau misalnya kita ngomong konstruksi perkara, ini sebenarnya apa yang mau dibangun sebenarnya? Dan dari pasal misalnya. Ya, kita memandang dan meyakini bahwa pasal-pasal yang dikenakan kepada Del Pedro dan kawan-kawan tidak tepat, khususnya kepada Del Pedro ya, karena saya mendampingi secara intensif kepada Del Pedro gitu. Dia dikenakan pasal Del Pedro itu kena pasal 160 KUHP, terus juga dan atau pasal 76H Undang-Undang Perlindungan Anak, dijunto dengan deliknya itu, terus juga dan atau pasal 45A ayat 3 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Dan kalau kita baca nih dari konferensi persnya Polda segala macam itu, Del Pedro ini spesifiknya dia cuma yang terkait dengan bantuan itu ya, bantuan hukum ya, posko aduan itu ya. Maksudnya yang kita baca itu kan perannya kurang lebih, karena dia substansi utama ya, substansi utama dari pemeriksaan, karena saya juga hadir mendampingi. Memang ada satu postingan Del Pedro yang kemudian itu di postingan Lokataru Foundation. Postingan Lokataru Foundation itu yang kemudian dipertanyakan dalam proses penyidikan atau pemeriksaan Del Pedro sebagai tersangka. Nah, akan tetapi bagi kami ya, Bang Tio, dan dalam berbagai kesempatan saya selalu memandang bahwa postingan itu tidak ada unsur-unsur yang kemudian bisa dipandang atau dianggap melawan hukum. Oke, dari bukti misalnya, itu sejauh mana bukti yang bisa menguatkan unsur tadi itu, yang Bang Maruf lihat nih sekarang nih? Pasal kita coba kritisi ya satu persatu ya. Misalkan pasal 16 ini bukan mengiring opini, tapi kita ngomong objektif. Ya, kita mengkritisi berdasarkan teori hukum pidana maupun prinsip-prinsip negara hukum, baik itu due process of law maupun penghormatan terhadap hak asasi manusia. Artinya pasal ini juga bisa dicek sama teman-teman customer bengkel ini kan. Dan pandangan dan pendapat kita juga harus dihormatin, seperti kami menghormati penegak hukum. Kita kan tidak pernah menghalang-halangi. Kita hormat, dan makanya saya selalu keberatan ketika dikatakan tidak gentleman, karena kita kooperatif kok. Sedari awal kita kooperatif sampai detik dan hari ini. Kita tidak pernah kemudian memaksa untuk menarik Del Pedro dan kawan-kawan aktivis lain untuk keluar. Tapi kita menggunakan jalur-jalur prosedural yang kemudian telah disediakan oleh mekanisme hukum yang berlaku. Nah, kembali ke pasalnya, pasal 160 KUHP ini, dia itu bersifat delik material. Jadi kalau masih ada yang bilang pasal 160 KUHP itu delik formil tanpa kemudian memandang bahwa pasal itu terbukti tanpa ada akibat, itu keliru. Karena berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2009 itu sudah berubah. Ketika itu pasal 160 KUHP itu dimohonkan oleh almarhum Rizal Ramli ke Mahkamah Konstitusi. Nah, dalam perdebatan itu Mahkamah Konstitusi kemudian menafsirkan secara bersyarat pasal tersebut berlaku konstitusional sepanjang tidak dimaknai bahwa itu adalah delik material. Artinya kalau secara hukum kita ngomongin delik material, itu kita harus ngomongin harus mampu membuktikan sebab akibat. Kausalitas. Harus ada kausalitas antara perbuatan ini secara konkret
mengakibatkan perbuatan ini. Kita sebutlah di sini adalah kerusuhan. Dan kerusuhan itu harus di muka umum. Jadi perbuatan itu harus dimulai di muka umum dan selesai juga di muka umum. Dan itu harus clear, harus konkret dilakukan oleh seseorang melakukan suatu tindakan yang kemudian dia memprovokasi untuk melakukan suatu tindak pidana. Ini harus direct berarti ya? Harus direct. Ini pasal yang kemudian sekarang tidak bisa ditafsirkan secara sesuka hati penegak hukum. Iya, kalau nggak direct apa konsekuensinya? Artinya ini lemah jadi ya? Bukan lemah, tapi tidak tepat. Tidak tepat. Tidak tepat diterapkan. Kenapa diterapkan pasal ini? Kan konstruksi hukum itu kan, apalagi hukum pidana ya Bang Tio ya. Hukum pidana itu standarnya dia harus standar tinggi. Karena dia menyangkut kemerdekaan, kebebasan, bahkan sampai merampas nyawa seorang. Iya. Standar hukum pidana itu sangat tinggi sekali. Makanya dalam hukum pidana itu dikenal azas. Namanya azas lex serta, lex stricta, lex scripta. Dia harus jelas, dia harus tegas, dan dia harus tertulis. Artinya dia tidak boleh diterapkan atau diinterpretasikan secara sesuka hati, secara karet. Karena menyangkut hak asasi manusia. Betul, menyangkut hak asasi manusia. Nah, itu yang kemudian menurut hemat kami tidak tepat. Gitu. Oke, itu baru satu pasal ya, pasal 160. Terus kemudian ada pasal lain dari dia. Pasal 76H Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, ini gimana? Apa korelasinya? Kalau kita lihat itu kan ini sangkut pautnya adalah memprovokasi ya, dalam masalah penghasutan itu disasar atau menyasar ke pelajar. Nah, ini kalau dalam pembuktian yang sementara ini gimana nih? Undang-Undang Perlindungan Anak yang dikenakan kepada Pedro ini genus deliknya ya. Genus delik itu artinya inti deliknya adalah pasal yang kemudian melarang seseorang atau setiap orang untuk menggunakan anak mencapai maksudnya. Oke. Nah, kurang lebih interpretasinya seperti itu ya menurut hemat saya. Nah, artinya apa? Arti maksudnya itu dia harus ada motif. Yang tujuannya memang memperalat seorang anak. Nah, kalau kita coba konstruksikan, pastinya kan itu harus melawan hukum. Memperalat untuk misalkan dieksploitasi. Ya kan? Atau membuat jiwanya atau dalam keadaan yang berbahaya. Iya. Nah, pertanyaannya, apakah membuat ajakan demonstrasi adalah perbuatan yang melawan hukum? Kalau demonstrasi enggak ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Demonstrasi itu hak. Karena pelajar juga punya hak itu ya? Termasuk pelajar dia punya hak. Iya. Kemudian yang kedua, apakah membuka posko aduan nih kalau kita coba konstruksikan dengan substansi postingan yang dipermasalahkan ya dari teman-teman Lokataru ya. Apakah membuka posko aduan itu adalah perbuatan yang melawan hukum? Ya enggak. Malah justru itu disarankan ya. Maksudnya ada undang-undang bantuan hukum kan? Betul, ada. Baik lagi, bahkan bantuan hukum itu juga hak lo, Bang Petro. Iya. Sorry, Bang Studio. Saya kangen sama teman saya itu soalnya udah lama di dalam ya, di sebagai kebun. Ya, ketiga nih, ini yang penting nih. Iya. Apakah berkolaborasi membuat postingan itu adalah melawan hukum? Oke. Enggak. Bang Marum nanya saya atau gimana? Ya, coba jawab. Saya nggak ngetes ya Bang. Ya, dari saya ngomong gini, Bang Tio. Hukum pidana itu hukum yang logis loh. Iya. Jangan kita juga dibodoh-bodohi maksudnya. Nah, ini juga kita juga di sini juga jangan dibilang menggiring opini. Iya, nggak bisa. Kita juga kita menghormati para penegak hukum, punya narasinya sendiri. Kita juga pembela punya narasi kita. Kita ngomongin soal dimensi hukumnya kan. Artinya kalau ke bedah pasal itu ya oke, memang pasal bunyinya seperti itu ya. Makanya ini kan argumentasi ya kan? Dan argumentasi saya bisa diuji oleh teori dan kemudian akademisi. Silakan aja uji saya. Tapi jangan sampai saya dikriminalisasi karena berbicara seperti ini. Itu kacau sekali. Saya pengen afirmasi nih dari Bang Marum. Berarti sampai detik ini, sampai kita syuting nih sore hari ini nih, bukti yang dibawa atau yang diuji di penyidikan ini sampai sejauh ini kesimpulan Bang Marum apa? Menurut saya tidak tepat diterapkan dan ini adalah kriminalisasi. Artinya konstruksi perkara yang dibangun ini kesimpulannya adalah ini upaya kriminalisasi. Upaya kriminalisasi yang kemudian ya kalau teman-teman bilang ini kambing hitam aja. Iya. Kami mendorong dan justru juga menginginkan
aparat penegak hukum mengungkap dalang-dalang kericuhan. Iya. Tapi rasa-rasanya salah alamat kalau dalang kericuhan itu adalah teman-teman aktivis. Saya selalu sampaikan dalam berbagai kesempatan, mereka itu tidak punya kualifikasi loh untuk menjadi dalang. Kenapa saya bilang seperti itu? Memang mereka ketua umum partai politik tertentu. Memang mereka ketua ormas tertentu. Mereka nggak punya massa yang kemudian bisa digerakkan loh. Ini jadi wayang aja bingung, apalagi lah dalang ya. Itu kan. Jadi bapak bingung dalang nggak? Wayangnya bingung, nah dalangnya lebih bingung. Iya. Kalau Pedro jadi dalang sih, dia bukan orang Jawa Pak, dia orang Bandung. Oh gitu ya, Sunda berarti dia. Sunda. Di Sunda nggak ada wayang kulit ya? Lah saya nggak tahu tuh bang. Jadi kalau misalnya kita ngomong ini perkara memang ujung-ujungnya adalah upaya kriminalisasi, jadi agak make sense bahwa dukungan ke para aktivis ini kan sampai kemarin nih, ini kan upaya untuk membebaskan ya Del Pedro dalam bentuk dukungan segala macam itu kan terus mengalir tuh, ya kan? Mulai dari siapa tuh? Dari tokoh masyarakat sipil, NGO itu kan semua konsolidasinya arahnya untuk pembebasan ya. Terus kemudian yang terakhir kemarin adalah istri Presiden keempat kan Abdurrahman Wahid sampai datang ke Polda segala macam. Artinya mereka ini kan melihat kasus ini ya mungkin akan berkesimpulan hal yang sama dengan Bang Maruf ya, bahwa ini adalah upaya kriminalisasi. Terus kemudian yang paling membuat kita agak yakin nih bahwa ini adalah upaya kriminalisasi, termasuk teman-teman masyarakat sipil yang lain, bukti, kemudian buku yang disita, ada banner yang disita, ini kan terus sebenarnya staf Lokataru kemudian diperiksa. Jadi semakin membuat publik ini semakin kayak kurang yakin bahwa ini sebenarnya buktinya apa dari sekian panjang perjalanan kasus ini, terus kemudian didukung oleh masyarakat sipil, tokoh-tokoh bangsa, maksudnya Del Pedro nih yang didukung ya, Del Pedro dan kawan didukung. Ini berarti suatu hal yang memang benar-benar harus kita kritisi terus kan? Bukan cuma kita kritisi, penghentian perkara Pedro itu harus kita terus perjuangkan. Berarti SP3 menurut hemat kami paling gentleman penegak hukum, pemerintah mendorong untuk SP3. Oke. Soalnya kan kalau kita ngawang-ngawang ini kan ya tadi kalau misalnya Bang Maruf jelasin ini kan konstruksinya agak gimana ya tadi, kalau lu bilang tidak tepat ya. Iya. Terus kemudian kemarin dukungan yang begitu luar biasa, jadi semakin membuktikan bahwa ini benar-benar aneh gitu kan. Betul. Ini kan masyarakat awam menilainya begitu kan. Berarti kan banyak yang merasa ini mengusik rasa keadilan masyarakat, Bang Tio. Kenapa dia mengusik rasa keadilan masyarakat? Karena ketika ada satu ketidakadilan terjadi dan ada masyarakat yang kemudian bersuara bersama-sama dan suaranya sama, berarti ketidakadilan itu mengusik rasa keadilan masyarakat. Iya, dan ini yang terjadi sekarang. Dan ini yang terjadi kan. Iya. Penegakan hukum itu harus kemudian dia bisa menciptakan keadilan bagi masyarakat. Pertanyaannya, masyarakat merasa adil nggak ketika teman-teman aktivis ini diproses sekarang? Saya rasa dengan bahkan tokoh-tokoh yang kemudian tidak perlu kita ragukan reputasi dan kredibilitasnya itu sampai turun gunung sampai datang ke Polda loh. Bikin surat terbuka lagi. Bikin surat datang ke Polda mengunjungi untuk Kapolri, ya kan? Betul. Ini kan artinya kan berarti ini mengusik rasa keadilan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini hal yang kemudian ya kalau kita bisa boleh membaca ya berarti ini kan mereka terusik secara hati nurani lah ya. Karena kan namanya kan Gerakan Nurani Bangsa. Betul, apalagi nama gerakannya itu luar biasa mulia sekali. Ya di situ ada istrinya Gus Dur, Pak. Betul. Siapa yang nggak kenal Gus Dur kan? Betul, mantan. Artinya dari sini kita udah mantan ibu negara itu ya. Kita sepakat bahwa ini ada yang aneh gitu ya. Dan kemudian ini mengusik kita ya wajar lah ya. Nah, kemudian Bang Maruf, ternyata meskipun didukung nih ya, ada banyak dukungan yang mengalir ke Del Pedro CS segala macam, tapi ternyata penanganannya justru diperpanjang ya. Iya. Itu kemarin dapatnya setelah tokoh-tokoh mengunjungi Del Pedro atau sebelum itu udah dapat suratnya? Informasinya memang sebelum ya, sepanjang informasi yang saya tahu ya. Tapi untuk suratnya sepertinya karena Del Pedro itu dia habis di tanggal 20 September. Jadi harusnya di 20 September itu ada tuh suratnya tuh, surat perpanjangannya. Jadi kalau ditanya kenapa diperpanjang penahanannya, jawaban normatifnya ya itu adalah kewenangan aparat penegak hukum. Karena dia memang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk bisa memperpanjang maksimal 40 hari. Iya. Nah, apakah itu boleh atau tidak? Ya ada dua problem, Mbak, melihat ini ya. Pertama, problem struktur hukum.
kedua program substansi hukum. Struktur hukum kita berbicara pada hukum, kita berbicara penyidik. Ini dalam beberapa kesempatan ini tergantung kemurahan hati mereka. Kita masyarakat cuman bisa mengajukan permohonan sifatnya. Yang namanya permohonan bisa dikabulkan, bisa ditolak. Kalau kakaknya Del Pedro kan udah ngelihat bahwa ini kayak dipaksain gitu ya. Iya. Kemarin kita wawancara itu kan dia bilang begitu. Menurut hemat saya harusnya nggak ada urgensi Mas menahan teman-teman ini. Nggak ada urgensi ya? Nggak ada urgensi. Apa urgensinya? Mereka akan mengulangi tindak pidananya juga nggak clear menurut kita. Mereka akan menghilangkan barang bukti. Apa yang barang bukti yang kemudian mau dihilangkan? Oke. Ini berarti strateginya teman-teman pendamping hukum, lawyer-lawyer yang ada di TAUT segala macam ini, kalau misalnya udah ngelihat ngebaca bahwa ini ada keanehan upaya kriminalisasi, kira-kira ini lanjutannya apa nih, Bang Maruf? Lanjutannya kita saat ini sedang menyusun permohonan pra peradilan. Wah, ini eksklusif nih? Enggak, eksklusif. Eksklusif hanya di PDIA sedang mempertimbangkan ya untuk mempertimbangkan belum ya hukum pra peradilan, dan iya termasuk juga kita sudah siapkan permohonan. Jadi kita akan menempuh upaya hukum sesuai dengan koridor negara hukum maupun konstitusi yang ada di negara ini, yang berlaku negara ini. Dan itu prosesnya saat ini ya kita masih sedang intensif membahas itu. Jadi lagi-lagi tanpa perlu diingatkan, kami sudah ingat. Iya. Tanpa perlu diberitahu, tanpa perlu dinasihati, kita juga sudah tahu gitu harus seperti apa. Jadi menurut hemat saya, kalau kita ngomongin gentleman, berkaca sajalah terlebih dahulu. Jadi sebelum tunjuk hidung orang lain, kita kaca dulu kepada hidung kita sendiri. Ini maksudnya buat siapa? Buat siapapun itu yang kemudian mempertanyakan. Oke. Bang Maruf, memang menarik ngebedah ya. Ini kita bilangnya ini ngebedah kasusnya teman-teman aktivis yang kalau bahasa Bang Maruf ini dikriminalisasi ya kan, ada upaya kriminalisasi. Ya mungkin publik juga akan terus mengawal, karena kalau kita lihat nih exposure nih, kalau bahasa medsos nih, exposure-nya kan memang luar biasa. Artinya ada banyak warganet, dan mungkin itu juga jadi obrolan warung kopi nih di beberapa tempat bahwa kasus Del Pedro ini yang menarik perhatian buat mereka atau menjadi perhatian buat mereka. Dan nanti kita akan tunggu update-nya yang terbaru. Mungkin Bang Maruf akan main ke sini lagi, main ke Bengkel PDO lagi dengan membawa hal-hal yang ya ada banyak sih yang udah disampaikan, tapi tadi sebagian besar baru disampaikan di sini ya? Ya, eksklusif PDO. Enggak, Bang, beberapa kali udah kita sampaikan. Tapi ya memang berdiskusi hukum yang kemudian penting ya, ini juga advokasi yang sering dilakukan oleh masyarakat sipil termasuk LBH masyarakat juga kan. Kita ingin membangun diskursus publik ya. Jadi obrolan sehari-hari kan asik ya. Publik aware terkait dengan ini, menyangkut dengan keselamatan publik juga loh. Mereka harus tahu hak mereka, apalagi mereka hidup di negara hukum seperti Indonesia ini. Yang kemudian semuanya tuh ada aturan mainnya loh. Semua ada regulasinya. Nggak bisa kita pakai cara-cara kekuasaan di negara ini. Karena konstitusi kita sudah clear mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Yang namanya negara hukum itu ada nomenklatur, ada standar, ada prosedur, ada instrumen-instrumen, ada ketentuan-ketentuan yang kemudian membatasi pemerintah dalam bertindak harus sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku itu. Jadi nggak bisa sewenang-wenang sesuka hati negara hukum ini dijalankan. Dan itu yang harus kita kawal ya. Itu harus kita awal, dan ketika terjadi kesewenang-wenangan itu yang harus kita lawan bersama-sama. Iya. Oh, mantap banget Bang Maruf ini. Luar biasa ini, pengacara muda yang layak untuk diorbitkan. Oke, customer Bengkel PDO, mungkin cukup sekian nih kita bahas soal kasus Del Pedro Marhen dan kawan-kawan. Yang pasti kita akan tetap mengawal apapun resikonya. Katanya udah mulai di ini serang buzzer belum? Wah, itu aja. Udah selesai. Ya, kalau kata Prof Yusril, itu resiko kita jadi pejuang. Jihad konstitusional. Oke, customer Bengkel PDO, kita ketemu lagi di episode berikutnya, dan terima kasih terus nonton Bengkel PDO. Apapun yang kita sampaikan ini adalah upaya kita untuk mengawal penegakan hukum, karena sesuai kita. Jadi di PDO Project itu salah satu misinya itu adalah mengawal akuntabilitas penegakan hukum di Indonesia. Mulia sekali berarti. Alhamdulillah itu berkat kita sering ngopi sama Bang Maruf Baca. Alhamdulillah. Sampai ketemu di Bengkel PDO berikutnya. Reparasi tanpa basa-basi.